Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang. Ya alhamdulillah, walaupun ya cuacanya memang sedikit dingin ya, tapi alhamdulillah di sini bisa hadir. Semoga di kesempatan malam hari ini apa yang kita usahakan dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah ibu dan bapak kaum muslimin, batal sampun sampun denger ya, monggo bapak yang puasa hari ini silahkan batalkan dulu ya, sambil kita ngaji ya, santai tapi serius ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi melanjutkan tafsir surat Al-Fajr ya. Kita memasuki ayat 15. Okay. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Yang artinya adalah, adapun manusia jika dia diuji oleh Tuhannya, oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa na'amahu, dan diberi kesenangan, nikmat, kesenangan, maka dia, yaitu manusia, akan berkata, Tuhanku telah memuliakanku ya, Tuhanku telah memuliakanku. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala dalam menafsirkan ayat ini, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yukhbiru an tabi'atil insan. Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat ke-15 ini memberikan kabar kepada kita, menginfokan kepada kita perihal tabiatnya manusia. Ya, jadi Allah mengkabarkan kepada kita pada ayat ini tabiatnya manusia itu apa? Ya, mana manusia itu seperti apa dia diciptakan? Tabiatnya seperti apa yang dia ciptakan? Ya. Dan beliau mengatakan wa annahu jahilun dhalim, dan manusia itu jahil. Ya, jahil itu bodoh. Zalimun, yang berbuat zalim. La ilma lahu bil awaqib. Nah, kenapa jahil? Kenapa bodoh? Bodoh itu lawan kata dari
pinter, berilmu. Ya, manusia itu walaupun sepinter-pinternya manusia, dia tetap sebut dengan jahil. Jahil dalam masalah apa? Bil awaqib. Dari akibat-akibat sesuatu. Ya, ada dari kita yang tahu apa akibat dari perbuatan ini, apa akibat dari perkara Allah ini misalnya. Kita nggak ada yang tahu. Allah perintahkan kita untuk ini, akibatnya kita nggak tahu. Ya, itulah mengapa manusia disifati dengan kebodohan, karena kita nggak tahu apa hikmahnya, apa akibat dari sebuah urusan, sebuah hukum, sebuah kejadian. Hanya Allah yang tahu, karena itu perkara yang gaib. Dan manusia tidak ada yang mengetahui yang gaib. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata Syarah Allah taala, yadhunnul halata allati taqau fihi tastamiru wa la tazul. Saking manusia tidak memiliki ilmu tentang sebuah kejadian. Okay. Ini kalau masih ada yang nggak terima, dibilang nggak berilmu, ya. Dijelaskan lagi sama Syekh. Saking manusia nggak tahu kejadian yang akan terjadi setelahnya atau akibat-akibat dari sebuah perkara, dia itu mengira bahwa sebuah kenikmatan itu akan selalu langgeng, akan selalu pengennya itu ada terus. Ya, kalau diberi kenikmatan pengennya ya Allah terus ini nikmatnya, alhamdulillah. Ya, tapi kita nggak tahu apakah terus atau terputus, nggak tahu kita. Nah, ini ketidaktahuan kita itu, makanya kita ini disebut dengan jahil. Tidak tahu, kurang ilmunya. Ya, kalau bodoh itu kan terlalu kasar ya. Kurang ilmunya, atau mungkin sedikit ilmunya. Sedikit itu berarti ya sedikit lah. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, wa yadhunnu anna ikramallahi fid dunya wa in'amuhu fid dunya wa in'amahu alaihi yadullu ala karamatihi indahu wa qurbihi minhu. Ini yang sering sekali orang mengira, manusia menyangka, dan sering sekali keadaan ini yang menjadi patokan. Yaitu apa? Tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala memberi dia kesenangan, kenikmatan, dia mengira bahwa Allah sedang memuliakannya. Ya, sekarang saya tanya, pasti jawabannya sama. Ya. Orang mulya itu piye to? Hidupnya enak, mulya itu mesti mikirnya semua hidupnya enak, bergelimang dengan harta, ya, apa-apa mudah, mau kesana kemari mudah, mulya, terpandang hidupnya, derajatnya dipandang. Semua mindset kita mengatakan itulah hidup mulia. Ya, padahal ini prasangka kita yang tadi, kita ini kurang ilmu. Kita mengira bahwasanya tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita nikmat, bondone kathah, ya, kemudian ia dulu ala karamatihi indahu wa qurbihi.
kemudian kita mengira bahwa kita ini berarti sedang dimulyani oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan nikmat yang banyak, kita mengira, oh derajat kita naik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lah ini buktinya apa? Allah kasih kita nikmat. Kasih kita harta benda, kasih kita kekuasaan, kasih kita jabatan. Oh, berarti Allah ini sedang mengangkat derajat saya ini. Derajat saya di sisi Allah tinggi ini. Itu prasangka manusia yang sedikit ilmunya tadi. Wa annahu idza qudira alaihi rizquhu. Nah, ini ayat yang berikutnya. Wa amma idza mabtalahu faqudira alaihi rizquhu. Dan apabila manusia itu dicoba, diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian qudira alaihi rizquhu, ya, membatasi rizkinya. Rizkinya ditakar, sudah dibatasi sekarang. Ya, tidak disok kayak gitu. Ya, tidak diberikan semuanya, tapi dibatasi. Oh, ini terbatas rezekinya. Ya. Maka dia mengatakan fayaqulu rabbi ahana. Ya. Dia mengatakan Rabbku sedang menghinakanku. Ya. Jadi kata beliau, apabila Allah sedang menguji atau apabila manusia itu sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan qudira alaihi rizqu, artinya dhayyaqahu, rizkinya dipersempit. Fasara biqadari qutihi la yafdhul minhu. Maka rizkinya menjadi hanya sebatas makanan dia makan pada hari itu saja. Yang biasanya bergelimang harta, makan yang mewah, ya, sekali makan 1 juta, 2 juta, 3 juta. Pada hari tertentu, pada saatnya Allah sempitkan rezekinya. Dia hanya bisa makan, dia mendapatkan rezeki hanya untuk makan hari itu. Besok nggak ada, cari lagi. Maka apa kata dia? Fayaqulu rabbi ahana. Dia mengira bahwa Allah sedang menghinakannya. Nah, ini yang banyak persepsi di masyarakat kita. Yang nggak punya harta itu hina, rendah, kasihan, miskin, segala macam. Ini manusia, tabiatnya manusia. Jadi ketika punya harta yang banyak, nah, dapat nikmat yang banyak, dia mengira bahwa dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi Allah dia derajatnya naik. Tapi tatkala jatuh miskin, bangkrut segala macam, dia mengira Allah sedang menghinakan saya. Ini saking banyaknya kita ini, kita nggak bisa menolaknya. Banyaknya kita yang berpikiran seperti ini. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kalla, pada ayat berikutnya. Ya, pada ayat berapa? 17. Kalla balla tukrimunal yatim. Kalla, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak, sekali-kali tidak. Artinya apa? Laisa kullu man na'amtuhu fid dunya fahuwa karimun alayya. Bukan berarti semua yang aku berikan nikmat di dunia itu dia di sisiku mulia, kedudukannya mulia. Ya. Wala kullu man qaddartu alaihi rizqahu fahuwa muhanun ladayya. Dan bukan berarti manusia yang sedang disempitkan rezekinya itu derajatnya di sisi Allah itu rendah. Ini Allah bantah, kalla, bantah prasangkanya manusia. Ya.
Jadi tidak semua yang diberikan rezeki oleh Allah, diberikan kenikmatan yang melimpah oleh Allah, di sisi Allah itu bukan atau belum tentu derajatnya tinggi. Dan bukan berarti orang yang dibatasi rezekinya, dipersempit rezekinya, derajatnya di sisi Allah rendah. Faradallahu alaihi hadzal husban, maka Allah Subhanahu wa taala membantah prasangka manusia ini. Manusia yang mengira bahwa setiap yang dikasih nikmat berarti dia kedudukannya mulia di sisi Allah. Yang rezekinya lagi sempit berarti dia sedang dihinakan Allah. Tidak, kata Allah Subhanahu wa taala. Balla tukrimunal yatim, sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim. Yaitu apa? Kata beliau rahimahullah taala, wa innamal ghani wal faqru was sa'atu wad dhiqu ibtila'un min Allah. Dan sesungguhnya kekayaan, kemiskinan, kelapangan, kesempitan, itu semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang miskin diuji, orang kaya juga diuji. Jadi jangan berpikir orang kaya itu tidak diuji. Kekayaan itu juga ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah dalam firman-Nya di surat yang lainnya, dalam ayat yang lainnya? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan sungguhnya kami menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Itu sebagai ujian juga. Banyak harta ujian, sedikit harta ujian juga. Jadi kalau sama-sama diuji, kenapa harus ada rasa iri? Kenapa harus rasa hasad? Gak senang, kalau bahasa kita sirik ya. Gak perlu, semuanya diuji. Justru yang hartanya banyak, hisabnya lebih lama. Dihitung satu-satu Pak hartanya. Lah kalau kita yang punya harta sedikit, atau yang punya harta sedikit, hisabnya lebih gampang. Hartanya sedikit, yang dihitung hanya sedikit. Kalau hartanya banyak, triliunan misalnya, wah, hitungnya gimana ya? Satu-satu dihitung sama Allah, dipetakan satu-satu. Ini harta buat apa, ini buat apa. Makanya orang kaya itu masuk surganya lebih lama daripada orang miskin. Jelas, karena orang miskin hartanya sedikit, hisabnya lebih ringan. Dan ini ada riwayatnya dari Rasulullah SAW bahwa orang miskin itu lebih dahulu masuk surga daripada orang-orang kaya. Jadi pilih kaya atau miskin Pak? Iya. Iya. Dua-duanya adalah apa? Ujian. Kemudian kata Syarah Ibnu Ta'ala, wamtihanun yamtahanu bihi yumtahanu bihi al-ibad liyara man yaquma lahu bisyukr was-sabr. Dan dua-duanya ini adalah ujian Allah dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Supaya apa? Supaya Allah Subhanahu wa taala melihat dari hamba-hambanya siapakah dari mereka itu yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabar. Wah, terus ada diskusi yang alot. Mana lebih utama? Orang miskin yang sabar atau orang kaya yang syukur? Ya, dua-duanya itu harus dikerjakan oleh keduanya. Yang miskinnya sabar, ya kaya harus syukur. Ini konsekuensinya. Karena dua-duanya adalah ujian. Ya, dua-duanya ujian. Fayuthibuhu ala dhalika thawabil jazil mimman laysa kadzalika fayanqulu ila al-adabil wabil. Maka tatkala ada manusia yang dia bisa lulus
dari ujian ini, kalau yang miskinnya bersabar, kalau yang kaya yang bersyukur, ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala akan dibalas dengan ujian ini. Dibalas dengan ujian ini dengan balasan. Kalau sebaliknya dua-duanya mengeluh atau dua-duanya itu tidak bersyukur dan tidak bersabar, ya, yang miskin ya nggak bersyukur dan bersabar, dan yang kaya juga tidak bersyukur dan tidak bersabar, maka balasannya juga sudah disiapkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu adzabul wabil, yaitu adab yang pedih. Kemudian kata beliau rahimahullah, fa inna wuqufa himmatil 'abdi 'inda muradi nafsi faqat min dha'fil himmah. Nah, ini dia. Ini pelajaran dari kehidupan. Yaitu apa? Tatkala manusia hanya memikirkan, ya, cita-citanya itu manusia ya hanya memikirkan apa? Murada nafsihi faqat. Hanya memikirkan dirinya sendiri saja. Hanya menginginkan apa? Memikirkan keinginan dirinya saja. Min dha'fil himmah. Maka yang seperti ini adalah ciri-ciri manusia yang cita-citanya itu rendah. Jadi dia hanya memikirkan, oh saya dikasih nikmat gak ya? Oh saya lagi diuji ya? Oh saya... Jadi hanya memikirkan haknya dia terus. Bagian dia sedikit banyak. Maka ini cita-cita yang rendah. Tujuan yang rendah. Ya. Walihada lamahumullahu ala adami ihtimamihim bi ahwal khalqil muhtajin. Yang dipikirkan ya untung rugi terus. Dirinya untung rugi terus. Bisnisnya untung rugi terus, nggak mikirin orang lain, maka dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalla balla tukrimunal yatim. Kalian tidak pernah ya, memikirkan orang-orang yatim. Tidak memikirkan orang-orang di sekitar kalian itu ada yatim. Mikirkan dirinya sendiri. Wah, untung rugi, wah lagi seret, lagi lancar. Dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalla balla tukrimunal yatim. Tidak, bukan seperti itu. Justru kalian tidak pernah memuliakan anak-anak yatim. Ya. Alladzi faqada abahu wa kasibahu. Yang mana anak yatim itu ya kehilangan bapaknya yang menjadi tulang punggung dirinya. Wahtaja ila jabri khatirihi wal ihsan ilaihi, yang mana anak kecil, anak-anak yatim itu membutuhkan apa? Orang-orang yang mengulurkan tangannya ya, untuk menghapuskan kesedihannya. Ya, saya pernah ya lucu tapi sedih juga. Ada teman, dia yatim dari kecil. Dia cerita, wah yatim yang di program itu biasa. Terus ada teman juga yang baru udah besar tapi kehilangan apa namanya bapaknya sudah besar. Gitu. Ya, terus ada yang nyeletuk ya dia sudah besar, kasihan gitu. Sama aja anak yatim. Kan sudah besar, enggak masalah, dia sudah bisa nyari. Nah, terus yang satunya nyeletuk, ya enak yang kehilangan kehilangan bapaknya dari kecil, dia nggak merasakan apa-apa, kan masih kecil nggak mudeng apa-apa. Nah teman saya yang yatim dari kecil di mana? Kalian masih ini ya, kalian nggak tahu rasanya dari kecil nggak punya bapak segala macam ya. Intinya sama, ya.
mau kehilangan bapak masih kecil, kehilangan bapak sudah besar, itu sama aja. Rasa sedihnya itu ya sama. Ya, nggak bisa dibanding-bandingkan ini. Yang kecil juga lebih sedih, dari kecil nggak ada bapak. Ya. Yang besar juga sedih kehilangan bapak yang sudah menyayanginya dari kecil. Ya. Jadi waktu itu ya intinya membandingkan, ya, siapakah yang lebih sedih. Siapa yang lebih sedih kehilangan bapak di waktu sudah gede, dewasa, dan di waktu masih kecil. Ternyata sama aja. Ternyata sama aja. Kemudian kata Syarah Ta'ala, fa antum la tukrimunahu bal tuhinunahu. Kalian itu hanya memikirkan diri kalian, memikirkan income-nya kalian saja, untung ruginya kalian saja. Tapi kalian tidak pernah memperhatikan anak yatim. Bahkan justru apa? Tuhinunahu, kalian merendahkannya, menghinakan mereka. Wa hadza yadullu ala adami rahmah fi qulubihim wa adami raghbah fil khair. Dan ketika mereka manusia-manusia yang memikirkan diri sendiri ini melakukan seperti itu, menghinakan anak yatim, ini menunjukkan bahwa di dalam hati mereka itu tidak ada kebaikan dan tidak suka kepada kebaikan. Ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wala tahadduna ala ta'amil miskin, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Ini ada fadilah ya, memberi makan kepada orang miskin. Maknanya adalah la yahuddu ba'dukum ba'dha ala it'amil muhawij minal masakin wal fuqara. Ya, jadi kalian tidak ada saling berinovasi, apa istilahnya, bukan inovasi, memotivasi. Ayo bareng-bareng kita memberi makan kepada orang-orang miskin dan orang-orang fakir yang ada di sekitar kita, tetangga-tetangga kita yang membutuhkan. Nah, ini harus ada apa? Orang-orang yang mengajak kepada hal tersebut. Wadzalika li'ajzi syuh 'ala dunya wa mahabbatiha syadidah al-mutamakkinah minal qulub. Kenapa tidak ada orang yang mengajak-ajak seperti itu? Padahal ya di tetangga-tetangga itu banyak yang membutuhkan, banyak yang miskin, banyak yang fakir. Karena ya, banyak dari kita juga yang mampu itu masih memiliki rasa eman kepada dunia, cinta kepada dunia, dan perhitungan pada harta dunia. Walihada qala wa ta'kuluna turath. Jadi tatkala manusia ini banyak mencintai dunia, cintanya kepada dunia itu sangat berlebihan. Saking cintanya itu ngeluarin harta itu sedikit sekali, pelit sekali. Ya. Dan ini ada yang seperti ini, mau punya pabrik, garment segala macam. Tapi tatkala ya, hendak mengeluarkan ya, iftar di bulan puasa, ya itu ternyata dia maunya yang paling sedikit. Wah, subhanallah. Ada seperti bos garment besar, ya besar. Tapi tatkala pas Idul Fitri puasa Ramadan, ya, mau memberikan iftar itu perhitungannya subhanallah pelit sekali. Seakan-akan rugi dia ngeluarin uang itu. Allahu Akbar. Ya. Dan ini ada nyata, ya, nyata. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa ta'kuluna turatha aklan lamma, dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang haram. Nah, ini juga dari kita masih banyak yang mungkin belum mengerti ya,
hukum-hukum tentang bermuamalah. Jadi banyak yang terjerumus kepada hal-hal yang terlarang karena belum mengerti dalam mencari harta. Ya. Jadi mencampurkan, ada yang halal, ada yang haram. Yang penting dapat rezeki hari itu. Ya. Jadi masih memikirkan yang penting ini uang. Ya. Tapi ditinjau dari kacamata syariat, atau uang tersebut entah halal, entah haram, entah syubhat, yang penting dapat uang hari itu. Ya. Dan tidak peduli, nggak peduli dari siapa, uang apa, uang gimana, nggak peduli, yang penting hari ini saya dapat uang. Nah ini banyak sekali. Ya. Yang penting hari ini saya untung, nggak peduli caranya bagaimana, nggak peduli itu harta haram atau harta syubhat atau harta halal, nggak peduli. Ya. Padahal, ya, di dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman, dan kalian memakan harta yang bercampur, aklal lamma, yaitu antara yang halal dan yang haram. Dari an la tabquna ala syai'in minhu, yaitu dihabiskan semua, tutup semua hartanya dia, campur aduk, nggak tahu halal haram, dimakan, dihabiskan semuanya, nggak disisakan untuk beramal, bersedekah, berinfak. Ya. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian sungguh mencintai harta itu dengan cinta yang sangat berlebihan. Katsiran syadidan. Tuhibbunal mala hubban jamma, yaitu cinta yang banyak dan sangat cinta. Ini yang bilang siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tabiatnya manusia. Tabiatnya manusia cinta sama harta. Ada yang nggak cinta sama harta di sini? Nggak ada. Semuanya cinta harta. Nah, wa hadza ka qouli ta'ala, dalam surat Al-A'la Allah juga berfirman apa? Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kalian itu mementingkan kehidupan dunia. Ya. Padahal akhirat itu lebih baik dan dia lebih abadi. Dan dalam surat Al-Qiyamah juga Allah berfirman, kalla bal tuhibbunal ajilah. Kalian itu mencintai al-ajilah, yaitu dunia. Wa tadarunal akhirah, dan kalian menghindari akhirat. Ini tabiat-tabiat manusia yang Allah jelaskan kepada kita di dalam Al-Quran dan di surat Al-Fajr ini. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah kabar, info dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang tabiat manusia di dunia ini. Ya, cinta harta, pelit, cinta dunia dengan cinta yang sangat, mengira bahwa kalau sedang diberikan nikmat yang berlebih, berarti apa? Kedudukannya sedang diangkat, derajatnya sedang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengira bahwa tatkala rezekinya sedang dipersempit, artinya Allah sedang menghinakan dirinya. Tidak pernah menyantuni anak yatim, tidak pernah mengajak orang untuk memberi makan kepada fakir miskin. Nah, ini sifat-sifat manusia, insan. Ya. Maka sifat-sifat ini tentunya diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat-ayat ini bukan untuk diikuti. Allah mengabarkan ini bahwa sifat-sifat ini sifat yang tidak baik, sifat yang harus dihindari.
Kemudian Allah Ta'ala berfirman, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Dan apabila bumi digoncangkan berturut-turut, ini kalau kita tetap melakukan perbuatan yang buruk di atas, ingat suatu hari nanti, yaitu apa? Tatkala bumi itu digoncangkan, gempa bumi. Tapi gempanya ini berbeda dengan gempa-gempa yang sering kita rasakan. Gempa di hari kiamat berbeda dengan gempa biasa. Kalau gempa biasa aja kita sudah paniknya, naudzubillah. Ya, beberapa waktu lalu ya ada gempa malam-malam ya, yang di Pacitan sama di Bantul kalau nggak salah ya. Itu sudah kita merasakan, yang tidur ya nggak merasakan. Yang merasakan rasanya udah panik karena lumayan kencang. Nah, tapi tatkala kiamat nanti, apa kata Allah guncangan? Bagaimana Allah menceritakan guncangan di hari kiamat? Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Yauma tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzabullahi syadid. Di dalam ayat yang lainnya, surat yang lainnya, Allah jelaskan, wahai manusia, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena goncangan di hari kiamat itu sungguh dahsyat. Semua orang ketika itu, dikala itu akan kaget, takut. Dan apa? Semua orang yang hamil wa tadau kullu dzati hamlin hamlah. Saking takutnya dengan guncangan itu, anak-anaknya lahir mereka nggak merasakan. Padahal kalau wanita lahiran itu sangat tapi ini saking takutnya dengan guncangan tersebut, anak lain nggak merasakan. Wa taron nasa sukar, dan manusia terlihat waktu itu apa? Sukar, mabuk semuanya. Keadaan nggak jelas, nggak tentu. Wa ma hum bisukara, padahal mereka tidaklah dalam keadaan mabuk, tidak minum khamr. Walakinna adzaballahi syadid, tapi adab Allah sangatlah pedih, sangatlah dahsyat di hari kiamat. Jadi Allah peringatkan sifat-sifat manusia yang seperti tadi, tabiat-tabiat manusia yang seperti tadi itu jangan diikuti. Kalla, jangan diikuti, sekali-kali tidak, jangan diikuti, jangan dilakukan. Idza dukkatil ardu dakkan dakka, ingatlah nanti ya, ada hari tatkala apa? Bumi itu digoncangkan dengan goncangan yang kuat. Baik. Kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan di sini, wa jaa rabbuka wal malaku shaffan shaffa, dan datanglah Tuhanmu sedang malaikat berbaris-baris. Ya, malaikat sedang berbaris-baris, Allah Subhanahu wa taala datang. Wa ji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra, dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam. Ya. Dan pada hari itu ingatlah manusia, tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya. Di beberapa ayat ini, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ya. Manusia mengatakan, ya laitani, celaka diriku, qaddamtu li hayati. Kiranya aku dahulu di dunia itu membekali diriku, mengerjakan suatu amalan untuk diriku di hari ini. Fayauma la yu'adzibu 'adzabahu ahad, pada hari itu tiada seorang pun yang menyiksa seperti siksanya. Masya Allah. Jadi Allah takut-takuti manusia di
Hari kiamat kelak akan seperti ini. Wala yuziqu wathaqahu ahad, dan tiada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya. Nah, jadi ini keadaan apa? Di hari kiamat. Nah, kenapa Allah bawakan kondisi keadaan di hari kiamat setelah Allah ceritakan tabiat manusia, supaya manusia menghindari tabiat jeleknya yang disebutkan tadi. Bahwa nanti di hari kiamat ada azab yang tidak ada seorang pun mengadab seperti azabnya Allah Subhanahu wa taala. Menakutkan. Nah, ini ma'asyiral muslimin yang bisa dibahas pada malam hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk menjadi pengingat kita semuanya bahwa di dalam diri kita ada tabiat-tabiat yang harus kita hindari, harus kita buang jauh-jauh, dan kita ganti dengan akhlak-akhlak yang baik, ya, perilaku yang baik yang Allah ajarkan dalam Al-Quran dan Rasulullah SAW contohkan dalam kehidupannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufiknya untuk menambahkan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh, dan menjauhkan kita dari sifat-sifat yang buruk, dan mendekatkan kita dan memberikan kemudahan bagi kita untuk mengerjakan sifat-sifat yang baik. Innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.